الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين أما بعد. Baik hadirin rahiman rahimakumullah, kita masih di bab mujahadah. Dan kita sekarang insyaallah di hadis Abi Dzar ya. Taib as-sabi' asyar yang ke-17. Hadis yang ke-17 di bab ini. Hadis yang ke-17. 12. 13. Taib 13. Taib hadirin rahiman rahimakumullah, berarti sekarang ke-14 ya. Ar-Rabi' Ashar yang ke-14 An Abi Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami, dari Abi Sofwan yaitu Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang umurnya panjang tapi amalannya baik. Taib hadirin rahiman rahimakumullah. Dalam hadis ini ya, bahwa kita harus ngambil pelajaran atau ilmu dalam hadis ini, yaitu tidak semua orang yang berumur panjang itu baik. Dan jangan sampai kita dikala ingin didoakan panjang umur hanya mujarrad atau selintas ingin didoakan panjang umur, itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Tolong doakan saya panjang umur, itu kalimat yang berbahaya. Yaitu kalimat yang berbahaya. Karena tidak boleh melakukan itu kecuali dengan ada takyid, pengikatnya. Ya, pengecualinya. Apa itu pengecualiannya? Doakan saya panjang umur, atau kita mendoakan orang lain panjang umur dengan ada pengecualiannya atau pengikatnya. Itu apa? Semoga engkau diberikan panjang umur dalam kebaikan, diberikan panjang umur plus banyak amal solehnya. Karena tidak semua tadi disebutkan, tidak semua panjang umur itu baik. Karena ada orang yang panjang umur tapi hidup dalam bergelimang kemaksiatan. Ya, hidup dalam gelimang kemaksiatan. Sehingga ada seseorang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia telah memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma abtil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wa abtil faqrahu,
panjangkan kefakirannya, wa'ridhu 'alal fitnah, dan jerumuskan dia ke dalam fitnah. Dan orang ini Allah kasih panjang umur, sampai-sampai disebutkan ya, alisnya ini panjang menutupi matanya. Dan dia dikala melihat anak-anak wanita muda atau wanita muda-mudi, ya, anak wanita muda, para wanita, pasti dia goda, dikejar-kejar, digoda. Artinya si orang ini dipanjangkan umurnya dalam kehinaan, dalam kemaksiatan, dalam fitnah, dan itu tidak baik. Jadi tolak ukur seorang muslim itu tidak bukan dari panjang umur atau dari pendek umur, tetapi seberapa banyak kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di saat kita memiliki umur, di saat kita masih hidup. Khudh li sihatika limaradika, kata Abdullah bin Umar, manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wali hayatika li mautika, dan untuk manfaatkan masa hidupmu untuk masa kematian. Itulah seorang muslim. Sehingga tolak ukurnya apa? Bukan panjang umur atau pendek umur, tetapi seberapa banyak dia memanfaatkan umurnya dalam melakukan kebaikan. Ada ulama yang panjang umurnya. Ada Imam Al-Asma'i, panjang umurnya, banyak amalnya. Ada ulama yang pendek umurnya, banyak. Imam Nawawi, pengarang kitab ini, umurnya cuma 40 tahun dan belum sempat nikah. Berarti seumuran saya hampir, ya, saya masih muda lah. Ya, lebih tua dari saya sekitar 6 tahun. Jadi umurnya 40 tahun. Masya Allah, ya kayak gini mungkin, ya, kayak kita. Tapi hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar. Umur yang sedikit yang dimiliki oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sangat berkah. Ratusan kitab dia karang, puluhan kitab dia karang, dan kitabnya salah satu kitab yang bestseller di muka bumi setelah Al-Quran. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Karena tidak ada meskipun di sebuah kota kecuali akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Itu namanya umur yang berkah. Sehingga Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya manusia panjang umurnya, banyak amal solehnya. Berarti kebalikannya apa? Seburuk-buruknya manusia panjang umurnya, banyak amal keburukannya. Lebih buruk lagi, pendek umurnya, banyak keburukannya. Nah, kita milih yang mana? Kita harus milih pendek umur berkah, panjang umur berkah. Sehingga di sini hadirin, jangan senang kita didoakan, semoga engkau panjang umur. Makasih telah mendoakan panjang umur. Ya, terus panjang umur lagi sakit-sakitan gimana? Panjang umur sampai menjadi seorang syekh aharamun munfidh, ya, seorang syekh yang tua renta, menjijikan. Ada hadisnya seperti itu, ya. Ada lagi dalam fikih namanya seorang syekh, artinya orang tua renta yang sudah jadi bayi, sehingga dia tidak sholat, tidak puasa. Yang harus dilakukan oleh keluarganya apa? Bayar fidyah dan menjadi, masya Allah, dan diserakahi. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ini hadisnya, pegang hadisnya. Jadi kalau didoakan, semoga engkau panjang umur, tolong dalam kebaikan. Panjang umur dalam kebaikan, masya Allah, luar biasa.
ya, panjang umur, sehat, ataupun sakit tetap ibadah jalan terus, ya. Karena hadirin, masya Allah ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Di pagi hari dan sore hari doanya apa? Wa'udzubika minal harami, wa'udzubika minal harami wasu'il kibari. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit haram, pikun, dan su'il kibar. Su'il kibar, apa su'il kibar? Umur tua yang buruk. Itu tadi, tua renta yang dijadikan serakah. Ya Allah, alhamdulillah, kita tidak tahu nasib kita diri. Ya, maka untuk terhindar dari itu, hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari hal-hal yang buruk, ya. Maka dengan itu manfaatkanlah umur kita sekarang ini yang lagi sehat, ya, masih muda, untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh, ya. Maka kata ulama, salah satu sebab untuk panjang umur itu banyak hal, ya. Salah satu sebab untuk panjang umur itu banyak hal, di antaranya ialah hendaklah kita menjalin tali silaturahim, ya. Di mana menjalin tali silaturahim itu akan membawa banyak kebaikan. Di antaranya adalah Allah lapangkan rezeki kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsutallahu rizqahu wa ayyunsha'alahu umurahu falyasil rahimah." Barang siapa yang Allah ingin lapangkan rezekinya, Allah ingin panjangkan umurnya dalam kebaikan tentunya, maka perbanyak tali silaturahim, perbanyak menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu, hadirin, bukan mengunjungi teman. Ini kita suka salah. Kita berkunjung ke rumah teman atau siapa saja, kita katakan saya mau silaturahim. Bukan itu. Artinya yang disebut menyambung tali silaturahim itu adalah mengunjungi sanak keluarga yang memiliki hubungan darah. Ingat itu ya, yang memiliki hubungan darah, sehingga dengan kita berkunjung ke mereka, tali persaudaraan yang sudah agak jauh, bahkan sudah jauh, terikat kembali, erat kembali. Nah, itu namanya menjalin tali silaturahim. Kalau kita berkunjung ke teman, namanya mempererat pertemanan, namanya ziarah. Kalau ke orang lain namanya ziarah, bukan mempererat tali silaturahim, karena emang ada hubungan darah, tidak ada. Itu harus dipahami. Jangan sampai om, bibi, sepupu, ya, tidak kita kunjungi, malah yang mengunjungi orang lain dengan alasan saya bersilaturahim dengan teman saya. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud tali silaturahim adalah mengunjungi sanak keluarga yang memiliki ikatan darah. Intinya, kata ulama, dan melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Salat 5 waktu dijaga, salat tahajud, salat witir, salat rawatib, sunnah rawatib, ya. Kemudian sedekah. Karena sedekah adalah salah satu sebab yang akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Sedekah itu juga sebab dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita, memperbanyak sedekah. Zakat dan semisalnya. Intinya beramal soleh ialah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari segala keburukan dan memberikan kita umur yang berkah. Kalaupun kita umurnya pendek, hadirin, umurnya pendek nih, tetapi dengan kita banyak amal soleh, maka umur kita tetap berkah. Apa?
sehubungan kita punya harta misal, banyak wakaf, banyak infak, sehingga kita meninggal dunia, wakaf kita terus mengalir. Nah, berkah. Contoh Imam Nawawi, ya, umurnya cuma 40 tahun, nikah aja belum sempat. Kemungkinan beliau penyakit zaman sekarang mungkin emah atau semisalnya, sibuk nulis, kurang sarapan atau semisalnya, ya, kronis mungkin emah kronis dan semisalnya, ya. Tetapi beliau meninggal dunia sekarang di bawah tanah, udah berabad-abad tahun yang lalu, ya, kemungkinan ya sekitar 5 abad yang lalu, 7 abad yang lalu. Tapi amalannya sangat besar. Kita sekarang membaca hadis-hadis ini dari kitab ini, maka pahalanya terus mengalir kepada beliau. Maka kalau kita ingin seperti itu, bisa kita lakukan 2 hal. Pertama adalah dengan kebaikan kita. Kita mungkin punya ilmu, maka ilmu tuangkan, manfaatkan agar ditiru oleh orang lain. Seperti Imam Nawawi. Kalau kita tidak memiliki keahlian ilmu, mungkin kita punya harta. Mungkin kita punya harta. Maka manfaatkan harta ini agar dia bermanfaat bagi kita. Infak ke masjid, jadi dia wakaf. Ya, jadi dia wakaf. Infak apa saja, sumur, jalan dan sebagainya, maka dia jadi wakaf, maka terus akan mengalir itu pahala sampai kapanpun, padahal kita sudah ditanam di bawah tanah, dikubur. Nah, inilah hadirin memanfaatkan umur, ya, memanfaatkan umur. Kemudian hadis yang selanjutnya hadirin, hadis yang ke-15. Ya, hadis ke-15. Jadi kesimpulannya bahwa sebelum kita beranjak ke hadis 15, jikalau kita didoakan panjang umur, tolong dalam kebaikan. Jika kita ingin didoakan panjang umur pun sama, tolong saya doakan panjang umur dalam kebaikan, ya. Hadis yang ke-15 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ghaba ammi Anas bin Nadhr. Ya. Telah hilang pamanku. Artinya telah gaib pamanku, yaitu Anas bin Nadhr. An qitali Badr, artinya tidak hadir, maaf, bukan hilang. Artinya tidak hadir pamanku dalam perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu adalah sebuah peperangan yang tidak yang tidak disiapkan dari jauh-jauh hari. Benar-benar dia terjadi di luar perkiraan. Karena Nabi tujuannya adalah datang ke Badar bersama 313 pasukan yang membawa persenjataan apa seadanya, bahkan cuma 70 ekor unta. 1 ekor unta ditumpangi 3 orang, dan kuda cuma 1, itu kuda Miqdad bin Al-Aswad, ya. Tujuannya adalah hanya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, di mana kafilah itu berjumlah 1000 unta. Dan membawa bukan harta rampasan, membawa uang cash dalam berbentuk dinar sekitar 250 kg emas. Ya, 250 kg emas itu 50.000 dinar. Kalau ini kan sekitar 250 kg emas dan barang berharga lainnya. Dan dikawal oleh 50 pasukan saja. 50 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Nabi buru-buru untuk mengejar kelompok Abu Sufyan ini, ya, hanya dengan 313 orang. Menurut perkiraan Nabi, ya 313 sudah sangat cukup sekali ngeroyok 50 orang. Kenapa mau dirampas? Karena 1000 onta ini yang di atasnya ada barang dagangan berharga dan uang cash 250 kg emas, milik siapa? Milik umat Islam. Karena umat Islam pada saat hijrah pada tahun ke-13 kenabian, ada pada tahun 1 hijrah, semua hartanya dirampas oleh orang Quraisy. Jadi siapapun yang mau hijrah ke Madinah tidak boleh bawa barang bawaan kecuali Umar aja. Umar ya semua dibawa.
Tapi selain itu tidak boleh membawa uang, ternak, semua harus ditinggalkan. Maka semua yang ada di Mekah diambil oleh orang Quraisy, kemudian diuangkan, kemudian dijadikan modal dagang. Maka sama Nabi mau dirampas lagi itu uangnya. Tiba-tiba ternyata terjadilah peperangan, ya, sesuatu yang tidak diperkirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sahabat dari kalangan Ansor yang tidak ikut. Di antaranya adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini adalah omnya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik bin Haram, Anas bin Nadhr bin Haram. Jadi kakek mereka adalah Haram, sama Rib'i bin Nadhr. Ada namanya Rib'i. Ya. Salah satu kemuliaan Anas bin Nadhr ini, beliau memiliki karomah. Beliau memiliki karomah, yaitu apabila beliau bersumpah, maka pasti terlaksana sumpahnya. Maka pasti terjadi. Jadi dia mengatakan, demi Allah tidak akan terjadi ini, maka Allah kabulkan sumpahnya. Seperti yang terjadi dengan saudarinya itu Rib'i bin Nadhr. Jadi Rib'i tengkar dengan temannya, akhirnya ditonjok atau dipukul muka temannya sama Rib'i, terkena mulutnya dan giginya copot. Akhirnya keluarga wanita yang disakiti oleh Rib'i tadi minta kisos. Hadirin. Dan apa yang terjadi? Kan sebenarnya tidak perlu harus terjadi kisos. Boleh dibayar diat. Satu gigi copot itu diatnya berapa? 5 ekor unta. 5 ekor unta. Berarti kalau unta harga 30 juta atau yang tua, yang sudah bunting, itu mungkin 80 atau 100 juta, berarti 5 ekor 500 juta, atau 30 saja udah sekian ratus juta. Itulah Islam benar-benar menjaga nyawa manusia. Sehingga tidak mudah-mudahan orang kaya di negeri kita menjotos, rontok gigi orang seneng. Kalau dalam syariat Islam itu bahaya. Satu gigi 5 ekor. Atau kalau 1 ekor aja udah repot. Ya. 2 gigi udah sekian. Nah, Rib'i dilobi oleh Anas, oleh Nadhr, ya, oleh Anas bin Nadhr, tapi keluarga temannya tidak mau menerima diat. Dia maunya Rib'i juga harus dirontokin giginya. Akhirnya Anas bin Nadhr datang ke Nabi, minta Nabi menengahi. Kata Nabi, saya nggak ada urusan. Hadirin, Nabi saja tidak bisa mencampuri urusan hukum. Tidak ada mentang-mentang Nabi, udahlah damai aja kalian. Nggak ada urusan. Kata Nabi, saya nggak bisa. Akhirnya Nabi datang ke keluarga wanita tadi, menjadi penengah untuk apa? Untuk menerima diat. Tapi keluarga wanita tadi, temannya Rib'i mengatakan, tidak bisa ya Rasulullah, ingin dikisos. Ya udah, Nabi tidak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan, hebat gak? Seperti ini hadirin hukum. Jadi bukan karena mentang-mentang presiden atau raja hukum diobok-obok, tidak ada dalam Islam, tidak boleh. Ya itu semuanya di negara manapun realnya seperti itu, bagusnya seperti itu. Tapi itu yang terjadi di zaman Nabi. Akhirnya Anas pun ya sudah berusaha, tidak bisa, hanya beliau bersumpah kepada Allah, demi Allah Rib'i tidak akan pernah dikisos. Dia bersumpah, demi Allah Rib'i tidak akan dikisos. Maka Allah kabulkan sumpahnya. Benar saja, pada saat mau pelaksanaan, keluarga temannya Rib'i pun mengatakan tidak perlu dikisos, dimaafkan. Bukan karena ditekan oleh Nabi, enggak. Itu atas kesadaran sendiri, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang hamba Allah, jika dia bersumpah la'abar, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya menolong dia dengan sumpahnya. Maka kita boleh hadirin bersumpah kepada Allah, demi Allah
saya tidak akan terjadi seperti ini kepada saya. Artinya apa? Kita benar-benar yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sumpah kita ditanya, kamu benar-benar melakukan ini enggak? Enggak, demi Allah saya enggak. Bukan itu hadirin. Ini artinya sumpah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Siapa namanya? Anas bin Nadhr. Salah satu karomahnya itu. Faqala, maka Rasulullah SAW, maka beliau berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin. Aku tidak hadir di awal peperangan, di perang pertama dalam Islam, itu perang Badar. Qataltal musyrikin. Engkau telah memerangi orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qital al-musyrikin la yarayanna Allah ma asna'u. Kata Anas bin Nadhr, andai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadaku untuk hadir dalam memerangi orang-orang musyrik, maka niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Artinya kata Anas bin Nadhr, saya nyesal nggak ikut perang Badar. Sekarang kalau Allah mengizinkan aku hadir perang Uhud, maka niscaya aku akan berperang dengan sungguh-sungguh. Falamma kana yawma Uhudin inkashafal muslimun. Perhatikan, pada saat perang Uhud terjadi, maka kaum muslimin pun tercerai-berai. Itu kapan? Tahap kedua. Setelah Jabal Rumat dikuasai oleh Khalid bin Walid. Coba bayangkan hadirin, di Jabal Rumat itu Nabi SAW berwasiat bahwa tidak boleh 50 orang pasukan ini turun ke bawah sebelum ada izin dari Nabi, apapun keadaannya, titik. Tapi malah sebagian mereka mengatakan, mau ngapain lagi di sini? Orang Quraisy sudah pergi tunggang langgang, lari, diserang oleh pasukan kaum muslimin, dipukul mundur pada tahap pertama. Udah kita turun saja, mau ngapain lagi sih? Nah, ini tidak memegang perintah Rasulullah SAW. Bahaya. Menyelisihi perintah Nabi adalah bahaya. Siapapun yang berani menyelisihi perintah Nabi, maka dia berada dalam kecelakaan. Maka buktinya perang Uhud saja sebagai pelajaran bagi kita. Perkara yang sepele kan? Secara hukum, menurut perasaan kita pun benar apa yang dilakukan oleh para pemanah. Kenapa? Karena mau ngapain lagi? Lawan orang Quraisy sudah lari, sudah tidak terlihat. Di bawah harta rampasan banyak. Mau ngapain lagi? Di atas Jabal Rumat. Tapi ingat, Nabi berkata apa? Tidak boleh turun apapun keadaannya sebelum aku izinkan turun. Dan Nabi belum mengizinkan turun. Artinya mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka turun. Ternyata pasukan besar lari, pejalan kaki lari, tetapi kavaleri Quraisy masih bersembunyi. Khalid bin Walid masih memantau pergerakan peperangan. Benar saja, pas mereka turun, 40 orang turun, Khalid bin Walid tiba-tiba datang menyerang ke atas Jabal Rumat, ke atas dikuasai, sampai dikatakan hadirin 10 orang di atas tewas di tangan Khalid. Dan disebutkan bahwa Khalid menombak para sahabat itu, satu kali tombakan 3 orang para sahabat tertusuk. Saking kuatnya kekuatan tombakan Khalid bin Walid. Bayangkan, ditombak 3 orang tertempa, tertusuk oleh tombaknya Khalid. Luar biasa. Akhirnya inkasyafal muslimun, kaum muslimun pun tercerai-berai. Lari sana, bahkan Utsman bin Affan setelah mendengar Nabi Muhammad SAW syahid, beliau dan teman-temannya lari ke Madinah. Dan Nabi ternyata masih hidup, dikawal cuma oleh 12 orang tentara Ansor. Itu pun 12 orang pun tewas semua. Ya, tewas semua. Cuma yang ada di samping Nabi pada saat itu adalah Sa'ad bin Waqqas yang menahan serangan ratusan orang-orang Quraisy.
disebutkan 400 orang Quraisy itu mengantri untuk membunuh Nabi. Tapi tertahan oleh tembakan panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga di depan Sa'ad itu panah disebar oleh Nabi. Disebutkan bahwa Sa'ad itu melemparkan hampir 1000-an anak panah pada saat itu. Coba bayangkan, emang gak capek ya main panah? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, irmi fidaka bi abi wa ummik, tembaklah Sa'ad, tembaklah Sa'ad, ibu dan bapakku sebagai tebusannya. Dan Sa'ad adalah omnya Nabi SAW. Jadi Sa'ad itu adalah omnya Rasulullah SAW. Tapi hadirin, akhirnya gegerlah Nabi SAW telah terbunuh. Maka terdengarlah oleh Anas bin Nadhr. Maka beliau pun ya, setelah mendengar Nabi SAW terbunuh, maka beliau serang orang-orang Quraisy ya. Dan setelah beliau tahu masih hidup dan Nabi sedang dalam keadaan terkepung, maka beliau pun menceburkan diri ke barisan kaum Quraisy. Bayangkan, menceburkan diri ke barisan kaum Quraisy ya, dan bertempur habis-habisan, maju dan kemudian beliau pun syahid. Tahu gak hadirin, setelah selesai peperangan ada satu jenazah dari kalangan sahabat atau salah satu jenazah di gelanggang Uhud yang tidak dikenali. Ini apakah orang Islam, apakah orang Quraisy? Kenapa? Karena seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Nabi pun tidak tahu ini jenazah siapa ini, Quraisy atau Muslim. Coba bayangkan, berarti seluruh tubuhnya terluka, depan belakang habis. Akhirnya datanglah Rib'i. Jadi setelah beres peperangan, para sahabat datang ke perang Uhud. Maka diceklah sama Rib'i dan dilihat ujung jari kelingkingnya ya, ada bekas luka. Jadi ada bekas luka. Kata beliau, ini kakakku Anas bin Nadhr. Ini kakakku Anas bin Nadhr. Masya Allah. Itulah hadirin, akhirnya barulah diketahui bahwa orang ini adalah Anas bin Nadhr. Itu omnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik aja tidak tahu ini jasadnya siapa. Luar biasa perjuangan Anas bin Nadhr dalam membela Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad rahimahullah. Selanjutnya di sini disebutkan ya, pada saat beliau maju menceburkan diri ke barisan orang-orang musyrik, beliau mengatakan, inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Aku mencium bau wangi surga di balik gunung Uhud. Nah ini hadirin derajat yakin. Kan kemarin kita telah membahas tentang bab yakin. Artinya Anas bin Nadhr melihat janji Allah bagi orang yang syahid itu surga, seakan-akan beliau benar-benar sudah melihat surga itu sendiri. Itu namanya yakin. Yakin itu apa? Derajat keimanan seseorang yang kuat dan kokoh, yang tertanam pada dirinya. Kemudian hasilnya apa? Dia dikala datang kepadanya janji Allah dan Rasulnya, atau kabar dari Allah dan Rasulnya berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang agama, maka dia meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan, seakan-akan kalau janji itu benar-benar dia melihatnya. Kalau dia melihat janji Allah surga, benar-benar dia melihat surga. Kalau ancaman neraka, dia benar-benar melihat, seakan-akan dia melihatnya. Itu namanya ya yakin. Sehingga derajat keimanan seperti ini hadirin membawa seseorang ke dalam kebaikan. Semakin kuat amal solehnya, semakin jauh dari kemaksiatan. Itu namanya yakin. Sudah kita bahas kemarin. Bukan artinya orang yang mencapai derajat yakin malah dia meninggalkan sholat, malah dia tidak puasa. Kenapa? Karena sudah yakin. Sholat, kamu sholat? Enggak, ngapain? Kan iman saya udah yakin. Kalau sudah derajat yakin tidak perlu sholat. Nah ini namanya dajjal.
Ini namanya dajjal. Bukan yakin ya, Pak. Ya, seperti itu. Inilah yakin itu seperti Anas bin Nadhr. Dia yakin sehingga dia menceburkan dirinya, membela Nabi agar selamat, dia menceburkan jiwanya, raganya, sampai tidak dikenali tubuhnya dikarenakan dikeroyok oleh orang-orang musyrik. Seperti itu hadirin rahman rahimakumullah, sehingga turunlah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Dari kalangan orang-orang mukmin banyak rijal, sebutannya rijal. Artinya laki-laki para pejantan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan tentang rijal la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Allah menyebut seseorang itu dengan rijal, kaitannya adalah dengan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Sebutannya rijal. Di antaranya adalah para mujahidin, rijal. Orang yang selalu berbisnis, mencari nafkah, banting tulang, ya, dagang ini, dagang itu yang halal maksudnya. Tapi apa? La tulhihim bay'un wa la tijaratun an zikrillah. Tapi dia tidak dilalaikan oleh jual beli dari berzikir kepada Allah. Dagang, tapi dikala waktu salat datang dia salat. Kerja, tapi dikala dia waktu salat dia salat. Ini namanya rijal. Jadi Allah tidak memuji orang yang dia sehari-hari di rumah saja, salat, puasa, zikiran, di rumah aja, tidak dagang, tidak bisnis, tidak kerja. Jadi jangan dipikir hadirin, oh ini orang soleh ini, gak pernah keluar dari rumah ini, ya, anaknya pengen jajan, menangis, dia gak mau kerja, sholat dan zikir aja di rumah. Wah, ini orang soleh. Allah tidak puji orang ini. Yang Allah puji apa? Orang yang sibuk dengan duniawinya, paham ya? Tapi tidak melupakan akhirat. Waktu azan langsung tinggalkan azan, tinggalkan kerjaannya, menghadap Allah ke masjid, salat berjamaah. Sepeda salat berjamaah, kerja lagi. Datang asar, salat lagi, dan terus menurut itu yang Allah yang Allah puji. Perhatikan tuh hadirin. Jadi kena banyak hadirin, banyak ya. Di kampung saya, oh dia kiai, lulus pesantren misal. Ya ini ya kita lah kayak kami di sana. Biasanya mereka malas untuk ke sawah, ya. Oh kiai suka harusnya jangan kerja. Padahal nggak ada istilah itu. Mau kiai, mau ustad, dagang silahkan, bisnis silahkan. Tapi jangan melalaikan ya dari berdakwah, dari apa? Ibadah. Itu namanya rijal. Dan rijal juga adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raganya dalam berjihad di jalan Allah. Sadaku, mereka membenarkan apa yang telah dijanjikan, apa yang mereka janjikan kepada Allah atasnya. Ya, mereka membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah atas mereka. Mereka itu apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengorbankan jiwa mereka. Baik hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi sebagai bentuk bahwa kita wajib berkorban demi agama Allah. Kita harus melihat pengorbanan sahabat. Nih, pengorbanan para sahabat demi tegaknya tauhid, itu kalimatullah. Demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari inti mujahadatun nafs. Memerangi hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah real dari jihad yang sesungguhnya
yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ya tidak ada apa-apanya lah, ya. Tapi setidaknya hadirin, kita juga berjihad dengan hawa nafsu kita. Apakah ya di waktu sekarang ini mudah kita untuk istiqamah? Berat hadirin. Ya, istiqamah menundukkan pandangan itu juga jihad. Istiqamah salat berjamaah di masjid itu jihad. Istiqamah rajin cari duit tapi tidak meninggalkan ibadah salat berjamaah di masjid, itu juga susah banget. Kalau ada orang kayak gini sibuk nyari duit dan Allah memang diberikan yang kesibukan, apa bentuknya? Bisnisnya lancar. Biasanya orang kalau udah bisnisnya lancar, misal warung makannya lancar, banyak pelanggannya, oh dia lebih sibuk ngurusin pelanggan. Azan dicuekin saja. Nah, sedikit sekali orang yang dikala dia sibuk ngelayanin pelanggan, pas azan dia pergi. Sedikit sekali. Apalagi sampai tutup misal warungnya. Tutup dulu bapak-bapak, ibu-ibu, sholat dulu kita. Ada kayak gitu? Gak ada di kita, kecuali di Madinah, ya. Kecuali di Mekah dan di Madinah. Tapi tidak harus seperti itu kita. Kita tidak harus seperti itu karena masih jauh dari sana. Dari seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita dagangan kita lancar, dikala waktu sholat datang, ya tinggal diganti dengan ibu-ibu, ya, dengan pelayan perempuan, kita yang laki-laki pada sholat. Hadirin, ya, saya melihat ada punya teman, dia punya perusahaan, ya, dan masya Allah di sekitaran sini, karyawannya dikala waktu sholat wajib sholat, ya, wajib ngaji, ada ngaji mingguan, dan ini luar biasa. Dan ada lagi, saya selalu dipercaya untuk memegang khutbah di sebuah perusahaan, rumah makan besar. Rumah makan besar itu bukan ini lagi, penghasilannya sudah ratusan miliar, ya, udah di mana-mana rumah makannya. Tahulah rumah makan Padang, pagi sore namanya. Dan masya Allah, itu tidak boleh karyawannya yang muslim meninggalkan sholat. Dan lebih lagi sholat Jumat. Tidak boleh ada yang meninggalkan sholat Jumat. Kalau ada yang meninggalkan sholat Jumat, dikena sanksi. Dan waktu Jumat memang penuh semua. Jadi mereka kalau waktu Jumat, laki-laki nggak ada. Yang kerja perempuan. Saya hebat sekali Pak Haji ini. Ya. Nah ini yang diuji oleh Allah, namanya rijal. Wah ini gentleman, orang kayak gini. Nah kita harus yang kecil-kecil nih, jangan yang besar kayak gini ya. Saya sampai kalau khutbah Allahu Akbar, ya, ini memang perusahaan pantas Allah berkah buat cabang di mana-mana dan ramai semua. Jangan takut hadirin. Selagi kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah hak-hak Allah. Jaga waktu sholat. Jaga agar kita tidak terjerumus ke dalam keharaman, maka Allah akan jaga kita. Jangan takut tentang rizki. Ya, jangan takut tentang rizki. Seperti saya sebutkan tadi, Allah tidak memuji orang yang dalam Al-Quran, Allah tidak memuji orang yang sehari-hari di rumah saja, sholat, puasa, zikir, tidak mau kerja. Yang Allah tidak uji itu orang itu. Yang Allah uji adalah orang yang sibuk dengan dunia, dengan dagang, jual beli di pasar, terserah di mana, atau di rumahnya banyak kerjaan dia online dan semisalnya, tapi pas azan dia datang ke masjid. Dan tidak harus dari zuhur harus tunggu sampai asar, enggak. Datang ke masjid berapa menit sih kira-kira? 10 menit ya, 10 menit. Habis 10 menit, apa kita harus di masjid duduk itu? Biar diuji oleh Allah, dipuji oleh Allah sampai nunggu asar? Enggak hadirin. Habis beres sholat,
Boleh zikir sholat sunnah 2 rakaat, rawatib, kalau bagus 4 rakaat habis zuhur. Kalau enggak 2 rakaat saja. Pulang lagi ke rumah, kerja lagi. Atau pulang lagi ke pasar, bisnis lagi teruskan. Sampai kapan? Sampai datang waktu asar. Terus seperti itu. Inilah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk ke dalam orang-orang yang memujahadah, berjuang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa menit lagi ke ini? 6 menit. Baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya. Hadis yang selanjutnya ialah dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badari. Itu Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badari radhiyallahu anhu qala. Jadi Uqbah bin Amr ini dia ikut perang Badar. Salah satu keutamaan perang Badar adalah setiap veteran perang Badar mendapat gelar Badari. Kenapa? Karena perang Badar ini adalah perang yang sangat mulia. Dia disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Qala, maka berkata Uqbah bin Amr, ya, lama nazalat ayatus shadaqah, pada saat turun ayat shadaqah, itu Allah memerintahkan para sahabat untuk bersungguh-sungguh beribadah dengan hartanya, bersedekah. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Bayangkan para sahabat, ini luar biasanya para sahabat ya. Makanya hadirin, kita beribadah kepada Allah dengan mencintai para sahabat. Kita ahli sunnah wal jamaah mencintai mereka. Adapun orang-orang Syiah mencela dan mengkafirkan mereka. Seluruh para sahabat menurut Syiah kafir, kecuali beberapa orang saja. 6 orang atau 7 orang. Ali, Ammar bin Yasar, Bilal, Miqdad, kemudian Salman Al-Farisi, dan 2 orang lagi. Sisanya kafir. Maka tidak bisa kita mengatakan saya atau Syiah bagi saya saudara, nggak mungkin, mustahil. Syiah, kita. Dan mereka adalah lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani, dan lebih jahat daripada mereka berdua. Kita bayangkan Suriah dan Irak, itu lebih banyak korbannya yang mereka lakukan daripada yang dibunuh oleh orang-orang Amerika. Di Suriah aja 2 juta orang tewas. Belum yang luka, belum yang hilang, belum yang disiksa, belum yang disiksa dengan cara dipres, dibunuh dengan cara dipres. Coba bayangkan, orang hidup-hidup ditaruh di mix-up namanya, terus dipres untuk, mengerikan lah, udah nggak perlu ini. Cek sendiri videonya di Johatob tuh, ya. Kengerian mereka kaum muslimin yang ada di Suriah. Tapi alhamdulillah sekarang Suriah sudah ada di pangkuan Bani Umayyah, sudah ada di pelukan Bani Umayyah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita semua disebut Bani Umayyah, hadirin, jangan pikir antum. Semua manusia disebut Bani Umayyah, karena bagi mereka Bani Umayyah adalah manusia yang paling kufur. Ya. Taib. Maka para sahabat nuharil ala zuhurina, siapa yang mereka punya nih, bentuk mujahadah, perjuangan para sahabat dalam beribadah. Apa yang kami punya, kata Uqbah bin Amr, kami bawa ke hadapan Rasul. Ya, kalau yang kaya sudah tidak asing lagi kita. Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lainnya. Otomatis mereka bawa kepada Rasulullah SAW dengan banyak harta mereka. Tetapi ada sebagian sahabat yang miskin. Faja'a rajulun fatasaddaq bi syai'in katsir. Maka banyak sahabat yang datang dengan harta yang banyak. Faqalu, maka orang munafik apa? Mura'in. Nih, kelakuan orang munafik nih. Oh, ini sedekah banyak, ingin dipuji. Perhatikan hadirin. Waja'a rajulun akhar. Ada seorang sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa dan ingin sedekah, dan punya hanya beberapa liter saja gandum.
dia bawa, ada yang bawa seliter, ada bawa sesok, maaf, ada yang beberapa, ada yang semut. Maka apa kata orang munafik? Innallaha la ghaniyun 'anil sha'in. Allah mah tidak butuh sedekah cuma satu sok. Perhatikan di sini hadirin. Wanuzilat alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengolok-olok para mutawwi'in, itu para sahabat yang melakukan kebaikan dari kalangan kaum mukminin dalam bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan para sahabat yang mereka tidak mendapati kecuali keinginan mereka dalam beribadah. Kesusahan mereka yang ada pada diri mereka, dan mereka hanya ingin beribadah, sehingga mereka bersedekah cuma dengan cukup satu sok. Maksudnya di sini hadirin, kita kata ulama hendaklah bersedekah, beribadah, tidak memperhatikan narasi orang lain, omongan orang lain. Jangan pedulikan itu. Kita beribadah saja. Jangan pedulikan orang lain, karena kalau kita mempedulikan omongan orang lain, apalagi orang-orang munafik, maka tidak akan selesainya. Orang munafik, kita umroh, dia orang munafik nih, orang munafik. Umroh, ngapain haji? Lebih baik bantu tetangga sekitar. Benar dong? Lebih baik bantu tetangga sekitar. Dia tidak tahu bahwa orang yang umrah dan haji itu mungkin aja banyak sedekahnya, sehingga rezekinya lapang dan dia umrah dan haji. Dia pikir orang yang umrah dan orang haji orang yang pelit, tidak pernah sedekah. Orang banyak sedekah, wah ini ingin dipuji, ingin terjun ke politik. Ini juga benar kalau kita mengikuti omongan orang-orang munafik. Kalau kita sekarang orang liberal di Indonesia, itu orang munafik. Ya, Abu Janda dan semisalnya itu orang munafik kalau ingin tahu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, maka intinya kita adalah fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam beribadah semampu kita. Ya, semampu kita, dengan yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Seperti itu hadirin rahimakumullah, dan ini kata ulama menjadikan dalil bahwa para sahabat itu selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian menjadikan dalil juga ya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membela orang-orang beriman. Selalu membela orang-orang beriman. Jangan dikira kita melihat misal kaum muslimin yang dianiaya dimanapun, tidak Allah bela. Allah bela hadirin. Pasti akan ada jalannya para pelaku kezaliman, Allah hancurkan. Misal kejadian sekarang Zionis dengan Amerika. Dulu hadirin lebih parah lagi dengan kaum muslimin. Kita lihat sejarah apa? Sejarah Tatar. Tatar yang menguasai hampir seluruh dunia. Islam itu dulu yang tersisa cuma di Mesir. Islam itu yang dulu yang tersisa cuma di Mesir dan Mekah dan Madinah. Itu pun tinggal dilindas sedikit lagi, sudah tidak ada Islam di muka bumi. Dan pada saat itu disebutkan kehidupan kaum muslimin sangat bobrok sekali, hampir kayak sekarang, bobrok, ya. Tetapi Allah tolong mereka. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menggerakkan kaum muslimin untuk menyerang melawan Tatar. Dan akhirnya Tatar yang begitu digdaya kalah sendiri. Kenapa? Terjadi perang saudara di dalam. Terjadi perang saudara. Seperti sekarang ini, ya, alhamdulillah kaum muslimin di Palestina Allah tolong dengan induk semangnya si Zionis, negaranya kebakaran. Seperti itu. Jangan pikir Allah tidak akan menolong, pasti Allah tolong. Kita Indonesia dulu bagaimana sih? Indonesia mustahil ke merdeka? Mustahil rasanya Indonesia merdeka. Bagaimana bisa merdeka melawan meriam pesawat tempur dengan bambu runcing? Tapi tiba-tiba saja si Belanda negaranya dikuasai oleh Jerman. Akhirnya morat marit, sehingga mendapatkan napas bagi para
pejuang kita Indonesia. Intinya banyak jalan. Allah pasti membela kaum muslimin. Dan di sini juga menjadikan dalil bahwa manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada umat Islam siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau sekarang ada orang liberal. Orang-orang liberal. Ya, hadirin rahimakumullah, tetapi kita fokus dalam membela agama Allah, fokus dalam beribadah kepada Allah, mujahadatun nafs, ya, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kita, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umur kita umur yang berkah. Ini umur yang berkah seperti yang kita baca dalam hadis pertama tadi, yaitu hadis dari Sofwan bin Abdullah Abi Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami, bahwa manusia yang baik adalah manusia yang panjang umurnya dan banyak amalnya, atau amalnya yang baik. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Saya rasa sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu tentang hadis Abi Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, ya, hadis qudsi, tentang hadis qudsi yang panjang. Itu hadirin rahimakumullah, sampai di sini saja. Ada yang tanyakan, fadl. Ya, udah waktu syuruk ya. Baik, silakan, ada yang tanyakan? Fadl, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kita sekarang ini bersungguh-sungguh, tapi menurut saya ini melewati batas. Contohnya seperti teknologi Sirwani, jadi dia tuh membakukan orang, tapi untuk menghidupkan lagi di waktu mendatang gitu. Nah itu ingin apa ya? Jadi dia tuh ingin memiliki juga panjang, jadi melakukan pembekuan gitu. Nah kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari dilihat ada teknologi yang lain, jadi dia tuh bisa kayak orang meninggal misalnya, orang tua kita sudah meninggal, itu bisa juga belakang, kemudian dijokin-jokin lagi, jadi terlihat seperti hidup gitu. Nah bagi saya kayak teknologi seperti ini sudah kan menjadi orang mati, bagi saya itu sudah masih Allah Subhanahu. Nah ini misalnya kita sirik dari kegiatan tersebut gitu, bisa kita melakukan seperti itu, atau kita bisa berusaha dengan kegiatan seperti itu. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ba'd. Berkaitan dengan tadi orang mati atau orang yang panjang umur, kemudian di es, di es, kemudian bangun kapan? Bangunnya kapan? Pas kiamat. Di masa Baik, wallahu alam ya. Enggak, wallahu alam. Yang jelas tidak ada orang mati hidup lagi, mustahil. Itu seberapa hebat pun teknologi, saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada teknologi yang bisa menghidupkan orang mati. Paham itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka adalah orang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab nuzul ayat ini ialah tentang Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Itu dia dihadapkan kepada Allah pada saat beliau syahid, dibawa ke hadapan Allah, dan Allah berfirman kepada Abdullah bin Haram, ya, wahai hambaku, mintalah kepadaku. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya Allah, aku ingin hidup kembali. Aku ingin hidup kembali dan ingin mati syahid kembali. Kata Allah, tidak bisa. Itu adalah sudah suratan takdir, orang hidup tidak akan kembali lagi. Jadi apapun teknologinya, saya yakin 100% tidak akan ada yang bisa menghidupkan orang mati. Itu cuma ya nggak bakalan terjadi lah. Percayalah, ya, itu sudah mustahil. Kemudian bagaimana dengan aplikasi AI yang bisa orang mati digerak-gerakin fotonya, ya. Allah alam, ya, saya nggak tahu itu, tetapi ada fatwa dari para ulama bahwa itu sudah bagian dari
taswir, ya, taswir yang dilarang. Apa sih namanya? Melukis, ya, masuk ke taswir yang dilarang. Jadi tidak boleh seperti itu, hadirin, ya. Nanti insya Allah ada fatwa lagi. Kita belum ada fatwa yang ini kayaknya, fatwa AI yang gerak-gerak gitu. Tetapi foto kemudian di apa sih namanya, dirubah-rubah, ya, yang tadinya pesek jadi mancung, itu sudah ada fatwanya. Sudah ada fatwanya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, dilarang oleh ulama. Allah a'lam bishawab, seperti itu. Tapi jangan sampai kepikiran bahwa ada orang bisa hidup kembali. Bahaya itu, bisa kufur, ya. Tidak boleh kayak gitu. Ada lagi, silakan. Enggak ada, ya. Baik. Alhamdulillah, kita tutup dan baca keputusan majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.